Selamat pagi sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan FK Uner dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang akan menyajikan informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa ikuti akun kami, channel YouTube Dokter Uner TV dan akun Instagram kami @dokterunertv dan @fk_tv. @fkuner. Perkenalkan, saya Dr. Khairunisa Safira Despande sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh narasumber saya yang hebat. Kita sambut yaitu Dr. Alfia Nur Roshid, spesialis paru konsultan, yang merupakan dosen dari Universitas Erlangga dan staf paru RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, kita langsung sapa saja beliau yang dimana sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Oh ya, insya Allah sehat selalu ya, dokter. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pagi hari ini kita akan bicara secara khusus tentang asma. Seperti kita tahu, asma merupakan penyakit yang banyak diderita, terutama pada anak-anak, dewasa, dan lanjut usia, yang dimana sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, yang kadang menyebabkan serangan akut hingga kematian. Oleh karena itu, sahabat Uner TV, mari kita bertanya langsung kepada ahlinya yang mengenai gimana caranya mengatasi asma dan apa itu asma. Nah, gini dok, banyak nih dok dari Sobat TV Uner yang bertanya, untuk definisi dari asma itu sendiri itu apa sih dok? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa dalam Dokter Uner TV. Ya, terima kasih Dokter Sasa sudah menjadi moderator hari ini. Terima kasih sudah diundang juga untuk berbagi terkait penyakit asma. Penyakit asma ini sebenarnya penyakit saluran napas ya. Semua orang pasti punya saluran napas. Dan pada kelompok tertentu orang itu memiliki asma. Saluran napasnya seorang asma itu lebih hiperresponsif. Jadi lebih sensitif kalau kena pajanan dari debu, bisa dari asap, dari macam-macam. Dari makanan, dari obat-obatan macam-macam, termasuk stres itu juga bisa membuat saluran napasnya mengalami penyempitan. Nah, penyempitan itu sering terjadi pada pasien asma karena pajanan yang lama jangka panjang, kronis, dan itu menyebabkan gejala seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk gejalanya yang timbul pada pasien asma itu kayak apa ya dok? Ya, betul. Yang perlu kita lanjutkan adalah apa sih gejalanya pada asma? Satu, yang paling sering adalah batuk. Paling ringan tuh batuk. Tetapi biasanya bukan hanya sendiri batuknya, bisa juga disertai dengan nada sesak napas, kemudian dada terasa berat. Seperti kalau di gambar-gambar itu ada yang sampai seperti animasi tertindis gajah. Yang saking beratnya, dadanya saking beratnya. Batuk, sesak, dada terasa berat. Satu lagi adalah bunyi napas atau sering kita sebut mengi. Bunyi ngi gitu. Itu muncul gejala tersebut terjadi kalau ada alergen yang terpapar pada seseorang asmatik. Nah, dan itu muncul frekuensinya bisa berulang. Tadi saya kan menyebutkan bahwa asma ini bisa diderita dari anak-anak, kemudian dewasa sampai laki maupun perempuan. Itu bisa memiliki gejala tersebut. Sering muncul itu pagi hari, pagi hari, misalnya bangun tidur atau malam mau menjelang subuh tiba-tiba terbangun batuk. Ya, itu yang paling ringan, batuk aja. Kalau sudah disertai dengan ada sesak ya sudah mulai itu. Ada mulai penyempitan, ya mulai ada berat sampai bunyi napas. Itu salah satu tanda dari gejala dari seorang tersebut punya asma. Dan satu lagi yang penting adalah biasanya kalau ditanya orang tuanya juga punya yang mirip. Bisa asma, bisa jadi rinitis alergika, bersin-bersin kalau pagi. Wahing-wahing itu kalau dingin subuh bersin-bersin panjang. Satu lagi urtika, gatel di kulit. Gatel, bentol-bentol, itu bisa karena makanan atau karena alergen yang lain bisa. Dan itu bisa jadi satu generasi sama. Orang tuanya asma, anaknya asma bisa. Tapi bisa juga beda. Orang tuanya rinitis, anaknya asma atau justru double. Yang bersangkutan punya asma, punya rinitis pagi bersin-bersin, satu lagi mungkin punya gatal kulit bisa bersamaan gitu.
Berarti Ya, kalau dari alergi makanan juga bisa ya, Dok, bisa. ya? Makanan bisa. Nggak bisa, Oh, oke ya. oke. Nggak bisa. Nah nih Dok, tadi kan asma itu bisa terjadi pagi hari atau malam hari ya. Ya, Nah itu biasanya tuh pertolongan pertama apa sih Dok yang harus dilakukan waktu pada pasien asma seperti itu Dok? ya. Mm-mm. Pasien asma itu bisa muncul gejala dan gejalanya memberat Oh, oke oke. karena alergen pemicu tadi, kata saya. Dan itu Mm-mm. menyebabkan ada sumbatan saluran napas. Oh, Yang oke kita oke. takutkan apa? Kalau tersumbat, saluran napasnya seperti pipa. Kalau pipanya menyempit, yang kita khawatirkan udara tidak bisa masuk. Nah, ini kan pintu Benar. masuk pertama udara kan. Masuk ke paru-paru, nanti diedarkan seluruh tubuh, masuk ke jantung, masuk ke Mm-mm. otak. Nah, itu tidak dapat aliran udara, berbahaya. Oke Nah, oke. yang menjadi penting adalah kita identifikasi apakah gejala tersebut sedang kambuh atau kita istilahkan asmanya exacerbasi. Setelah kita tahu, oh ini Hmm. asma, terus kemudian, Oke. oh ini sedang exacerbasi. Tata laksananya bagaimana? Ya, kalau kita lihat pipa tadi kan ada sumbatan, karena ada Iya alergen. iya. Satu, hindarkan alergennya dulu. Tetapi karena seorang asmatik itu hipersensitif, jadi Mm-mm. debu itu yang membuat saluran napasnya mengalami proses peradangan sehingga Mm-mm. penyempitan, itu dihilangkan dulu. Oke. Satu. Yang kedua, dikasih karena penyempitan, kasih obat pelonggar, bronchodilator. Oke. Ya, dikasih bronchodilator bisa diuap atau dikasih obat inhaler, obat semprot ya, itu masuk ke paru biar longgar. Satu lagi di sini kan ada radang tuh, inflamasi. Mm-mm. Itu harus kasih namanya steroid. Ya, inhaler Oh. corticosteroid yang membuat radang tadi jika tertangani. Karena kalau nggak Hmm. diberikan double itu, kasih pelonggar, dikasih steroid, akan nyempit lagi nanti. Gitu. Oke oke. Satu lagi, yang penting adalah oksigen. Oksigen ya Dok Oksigen ya. ya, mencapai saturasinya kita sudah tahu 95% yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti Oke itu oke. ya. Nah nih Dok, berarti kalau gitu kapan sih pasien harus ke rumah sakit gitu? Ya, Nah itu kira-kira menurut dokter gimana Dok? ya, Harus ke rumah sakitnya pertanyaan betul kapan? sekali itu. Jadi exacerbasi serangan itu variasi, kata saya, Mm-mm. dari yang ringan, sedang, berat. Pada kondisi yang ringan, pasien asma itu biasanya sudah tahu. Ini saya asmanya sedang kambuh, sudah tahu dia. Dan dia Mm-mm. sudah punya obat di kantong atau di rumahnya sudah simpan, sudah siapkan. Nah, Oke. kalau pada kondisi yang ringan, biasanya pakai obat pasien di rumah itu pakai obat semprot. Kalau obat minum udah lama itu. Diminum 2 jam baru bekerja. Mungkin pasien itu bisa menggunakan salbutamol ataukah Oke oke. yang lain yang golongan untuk melonggar saluran napas. Yang ada Ya, alatnya itu ada ya Dok alatnya ya. itu lebih Oke. cepat. Lebih Oke. cepat 2 jam 3 sampai 5 menit akan mengalami pelonggaran. Tapi kalau diminum 2 Mm-mm. jam baru dia rasakan. Nah, pada kondisi dia menangani sendiri di rumah ya tentu saja semprot Mm-mm. baik, 3 kali semprot baik, ya sudah, tidak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau sudah Hmm. semprot, wah kok masih berat, duduknya masih tidak bisa berbaring dengan satu bantal, harus duduk duduk setengah duduk atau duduk membungkuk Mm-mm. ke depan. Nah, itu Mm-mm. tanda-tanda bahwa asmanya belum tertangani. Ya, pada kondisi itu Oke. ya sudah, nggak usah nunggu lama, nggak usah nunggu pagi, nggak usah nunggu poli paru Buka buka, ya Dok ke ya. IGD langsung Langsung ke IGD ya langsung Dok ya. 24 jam Iya datang ke iya. IGD untuk dapat penanganan, ketemu dokter, diberikan Oh. obat seperti itu ya. Oke oke. Nah, berarti Dok kalau ada asma yang lagi kambuh berarti langsung aja ke rumah sakit ya Dok ya? Iya, Oh, betul. oke oke. Kalau kambuh datang ke IGD 24 jam. Oh, Nggak oke usah oke. nunggu, masih belum matahari belum terbit nanti aja, jangan. Oke oke. Jangan sampai menunggu fatal ya, Mm, mm, gitu. mm, mm, mm. Nah ini Dok ada pertanyaan nih Dok dari Sobat TV Uner Ya, mengenai mitos dan fakta ya, terkait asma. Jadi kira-kira penyakit asma itu bisa disembuhkan nggak sih Dok? ya. Jadi Mm-mm. kalau asma itu saya bilang awal tadi bahwa Mm-mm. seorang asma itu saluran napasnya hiperresponsif. Iya ya. Contoh gini, ada 2 orang nih. Mm-mm. Satunya asma, satunya tidak asma. Mm-mm. Kasih debu, blus. Satunya Oh, mungkin batuk atau bersin sekali, yang non mm-mm. asma. Tapi satu lagi karena asma, saluran napasnya hiperresponsif. Debu itu tadi akan membuat proses radang dan menyebabkan penyempitan saluran napas. Dia Oke. akan bergejala berkepanjangan ya dalam waktu Hmm. periode tersebut. Meskipun mungkin alerginya sudah dikurangi, Mm-mm. gejalanya akan masih dialami oleh orang tersebut. Nah, Hmm. pada kondisi itu namanya tidak terkontrol. Nah, tujuan Oh. dari pengobatan asma sesuai dengan Mm-mm. judul hari ini adalah Mm-mm. mengontrol asma ya biar Mm-mm. sehat dan bugar. Oke. Gitu kan? Ya, bagaimana mengontrol asma? Itulah yang disebut sebagai sembuh pada pasien asma. Oh,
terkontrol asmanya, tidak ada gejala siang, ya. Kemudian malam enak tidurnya, ya. Kemudian dia tidak membutuhkan obat tambahan, ya. Dia sudah pakai obat rutinannya dia, obat sedotan pagi sore itu ya. Malam udah tidak perlu lagi obat sedotan. Atau kalau di Oke. aktivitas sesak tidak butuh obat tambahan. Ya, satu Oke. lagi tidak sering mengganggu aktivitas. Misalkan kalau dia anak sekolah, enggak masuk sekolah sudah enggak dialami ya. Terus kemudian kalau dia pekerja, ya sudah dia tidak butuh bolos kerja, tidak perlu izin mahasiswa, tidak perlu izin kuliah gitu. Itu namanya Oke. disebut sembuh secara asma itu adalah terkontrol. Terkontrol ya dok ya. Jadi penyakit asma itu bisa Bisa disembuhkan ditemukan ketika asmanya itu terkontrol. terkontrol ya. Oke. Terus nah ini dok, saya tuh tertarik sama tadi penggunaan inhaler ya. Ya, Jadi pasti inhaler. kan itu kan terjual bebas di Ya, apotek dan masyarakat ya dok ya. Ya. Apakah inhaler itu jadi ketergantungan ya dok ya? Oke. Dan kira-kira kapan pasien tuh harus stop inhalernya atau Ya. obat semprotnya Ya. gitu? Jadi untuk tata laksana asma Iya. ya sebelum berbicara kepada obat ini aman apa ketergantungan apa mana, untuk mengontrol asma ada dua pengobatannya. Oke. Tipsnya ada dua. Satu, mengontrol yang non obat-obatan atau kita kenal sebagai non farmakologis. Oke. Ya, satu contoh menghindari alergen. Oke. Orang alergi debu, alergi masakan apa, ya bau-bau, alergi dingin, alergi panas, stres itu harus dirangkul, Oke, harus tangani. Ya, oke. yang kedua tentu saja tidak boleh merokok. Pasti nggak boleh merokok. Oh. Karena seorang asma yang merokok itu 12 kali lebih mudah diteliti menjadi PPOK. PPOK penyakit yang lebih berat, penyakit paru obstruktif kronis PPOK. Oh iya. Berat. Sesaknya terus-terusan. Kalau asma itu kan sesaknya hilang timbul. Nanti kalau nggak ada alergennya baik, kalau ketemu alergen muncul lagi. Oh. Nah, yang ketiga Oke. adalah ya bisa jadi dengan melakukan vaksinasi. Ya, Oh, ada vaksinnya ada ya, Dok, ya? vaksinnya, ada vaksinnya. Oh. Bisa influenza atau pneumokokus. Untuk kalau dia terkena infeksi, exacerbasi tidak jadi berat. Oh. Ya, yang ketiga. Yang keempat, rutin berolahraga. Oh. Bisa senam. Oke. Kita punya kenal ada senam asma. Iya, iya. Ya, di UNER ini kita adakan setiap bulan. Oh. Ada senam asma, ya, setiap bulan. Wih, Itu di ada. UNER ya, Dok, ya? Di UNER ada, ya. Berpindah-pindah kadang di FK UNER, di Sutomo, di rumah sakit UNER kita berpindah-pindah setiap bulan. Ini insya Allah nanti hari Sabtu minggu depan akan ada senam asma. Ya, monggo silakan kalau penderita asma mau ikut silakan. Nggak asma pun ikut boleh. Oke, Ya. oke. Terus Oh. kemudian tadi menghindari alergen, berhenti merokok, vaksin, olahraga. Olahraga selain senam ada boleh berenang, bagus tuh. Oh, Berenang, berenang bagus berenang juga ya, bagus. Dok, ya? Lari, jalan, sepeda boleh. Oh. Yang penting olahraganya ndak boleh mengejar target. Hmm. Nggak boleh ngoyo, wah harus habis gini, ngejar. Nah, itu justru membuat psikisnya terganggu. Nanti Oke. bikin penyumbatan. Oke, Nah, oke. sekarang kita bergeser ke obat-obatan. Itu yang non farmakologis. Oke. Pertanyaan dokter saya tadi kan kalau menggunakan obat itu dijual bebas. Oh, Ya. oh. Nah, ini obatnya gimana, Dok? pada asma itu ada dua yang besar. Satu obat pelonggar, ya, satunya adalah obat untuk anti radang, antiinflamasi atau kita kenal sebagai steroid. Dan obat yang bagus itu langsung target masuk ke paru. Karena ada yang dijual bebas itu ada yang obat minum, Iya, ya, ada betul. minum, ada yang obat semprotan. Iya, Nah, yang paling bagus adalah yang semprotan. Karena apa? Obat ini menyasar langsung ke target di paru. Kalau obat minum, kita coba lihat, minum, masuk mulut, masuk ke lambung, masuk ke hati, masuk ke jantung, baru masuk paru. 2 jam baru akan dirasakan. Oh, gitu ya, Dok, ya? Tapi kalau obat semprot, cos, langsung masuk ke saluran napas, langsung berikatan dengan reseptor di sana, 3-5 menit mengalami manfaat. Oke. Ya, tentu saja itu yang harus dipakai rutin. Untuk bisa apa? Membuat asmanya terkontrol. Oke. Saluran napasnya stabil, terkontrol, sehingga membuat pasiennya lebih sehat, lebih oke. bugar dengan olahraga. Ya, terus selanjutnya nggak ketergantungan, Dok. Oh, Nah, nggak justru tergantung tidak ya? ketergantungan karena pasien itu membutuhkan untuk mengontrol saluran napasnya menjadi lebih stabil. Karena saluran napasnya kan hiperresponsif. Dikasih obat tadi untuk membuat saluran napasnya lebih stabil. Oh iya, Dengan benar-benar. itu gejalanya akan lebih minim. Merendah ya, Dok, Nah, ya? seperti orang sehat, seperti orang normal, tidak punya asma. Seperti Iya, itu. iya, Jadi tidak perlu oke. khawatir, silakan dipakai obat semprotan utamanya yang
dimiliki oleh pasien asma dipakai rutin saja. Oke, Ya. oke. Nah nih dok, menarik nih dok, tadi ada vaksin ya dok ya? Vaksin, Nah, ya. itu kalau misalnya pasiennya tidak asma, apakah boleh vaksin ya dok ya? Boleh, Oh, boleh juga ya boleh, dok boleh. ya? Vaksin kan Oh, sekarang Pak, vaksin banyak ya. Kita kenal mulai vaksin tuh mulai jamak sekali itu vaksin COVID. iya ya Ya dok ya. kan, enggak orang asma suruh vaksin. Mm-mm. Itu ya. Terus kemudian orang mau berangkat haji vaksin meningitis. Oh ya. Orang sakit PPOK ataukah asma ada vaksinnya juga, influenza, ada vaksin untuk pneumokokus, itu orang dewasa. Tapi waktu anak-anak kita kenal juga vaksin. Ada vaksin Oh, DPT, ada polio, yang itu tujuannya untuk masing-masing. Tapi yang kita ceritakan di sini adalah vaksin yang fokus ke pernapasan. pernapasan ya dok Influenza, ya. musim pneumokokus, itu Mm-mm. fokusnya ke saluran napas. Yang Iya, itu iya, iya. harapannya bisa melindungi nanti kalau ada terjadi pajanan infeksi, ya, Mm-mm. bukan hanya alergen, infeksi, itu Mm-mm. bisa terlindungi Oh, gitu. oke Jadi oke. tetap maksudnya exacerbasi tidak jadi berat gitu. Oke oke. Nah, Jadi mungkin waktu-waktu kecil atau bayi udah lengkap ya, imunisasinya, kalau udah ya, besar masih tetap boleh ya dok ya boleh vaksin ini ya vaksin dok ya? ya. Kan beda, Oh, beda oke oke. golongan vaksin. Oke Yang oke. dipayungi beda gitu, ya Oh, beda ya. oke kalau kayak Gitu. gitu. Nah nih dok, saya juga pernah dengar nih dok Ya, pada pasien bahwa terapi imunologi itu juga bisa diterapi untuk pasien asma gitu ya, dok ya. ya, Apakah itu benar ya dok ya? ya. Terapi imunologi atau yang kita kenal sebagai biologic treatment ya, Mm, mm, terapi. mm, mm. Itu biasa diberikan pada pasien asma-asma yang sulit terkontrol atau pada kelompok Oh, yang severe, yang berat. oke Sudah oke. dapat obat semprotan ya, Heeh. dengan dosis rendah tidak bisa Mm-mm. tertangani, dinaikkan dosisnya. Oke. Dosis sedang tidak tertangani, dinaikkan dosis yang tinggi tetap tidak tangani. Sudah pakai obat Oh. semprot, kasih obat minum. Bahkan Mm-mm, obat mm-mm. semprotnya bukan hanya double. Yang tadi saya akan ceritakan double. Ada Mm-mm, mm-mm. steroid sama pelonggar. Satu lagi tambah triple. Nah, satu Hmm. lagi triple, long acting muscarinic ya, triple. Jadi triple dalam satu satu alat itu dihisap. Itu masih belum tertangani. Ya, perlulah kiranya diperiksa biomarker darah. Diambil darahnya, Oh. diperiksa ke laboratorium biomarker. Ada beberapa interleukin yang bisa diperiksa. Mm-mm, Ada mm-mm. interleukin 4, 5, 13, imunoglobulin E, itu banyak. Mm-mm, Itu jadi mm-mm. periksa untuk mengetahui kalau ini hasilnya tidak normal melewati batas, pasien kelompok ini butuh terapi biologik atau imunoterapi. Oh, oke Yang oke. mana yang membutuhkan sesuai dengan kadar tadi. Nah, pada kelompok yang Oh. tidak terkontrol, nah itu ada manfaat tuh terapi imunoterapi ataukah biologic treatment seperti Oke itu. oke. Ya. Berarti kalau baru pertama kali pasiennya terserang asma Asma, nih ya dok ya, berarti ke oke. IGD dulu nih atau ke Ya, rumah kayak gini sakit betul, gitu betul. kan ya. Mm-mm. Terus nanti kalau misalnya masih belum terkontrol, mungkin bisa langsung ya dok ya konsultasi ke dokter paru gitu Ya, ya dok betul ya. ya. Oke. Oke oke Mm-mm. dok. Terus kira-kira dok untuk apa ya? Tips buat orang tua nih dok ya supaya anaknya itu nggak terkena asma gitu dok, Ya, pencegahannya ini edukasi buat edukasi. keluarga Ya, dan rumah di rumah gitu dok harus ya, seperti apa gitu dok ya. ya. Satu lagi fakta dan mitos bahwa Mm-mm. asma ini bukan penyakit menular. Oh iya ya Berbeda bener dok. dengan COVID, beda dengan TBC, Oh, bisa oh, dengan oh. pneumonia. Mm-mm, Tapi mm-mm. asma ini penyakit menurun. Oke. Menurun. Ya, jadi kalau orang tua sudah mengetahui identifikasi dirinya ya, Mm-mm. atau ke orang tuanya itu punya asma, ya Mm-mm. dia jaga-jaga tuh. Kira-kira nurun enggak sama anak saya? Mm-mm, Ya, mm-mm, mm-mm. manifestasi enggak sama anak saya? Iya Apakah ya. manifestasinya sama atau beda? Mm-mm, Tadi saya mm-mm, sebutkan mm-mm. 3, bisa jadi orang tuanya asma, jangan-jangan anaknya asma juga. Ataukah anaknya rinitis alergi, ya pagi bersin-bersin. Yang bersin-bersin tuh ya dok ya. Bersin-bersin ya. Oh, oh. Tisu banyak habis pagi hari, siang Oh. kerendah. Tapi pagi Oh. banyak butuh tisu karena ingusnya keluar terus. Oke Nah, oke. tapi siang sembuh sendiri. Nah, perlu identifikasi seperti itu. Mm-mm, Kalau memang mm-mm. ada seperti itu dan itu bergejala, ya Mm-mm. perlu datang ke Oke. dokter ya, ke dokter spesialis anak, divisi respirologi ada, yang Mm-mm. divisi respirologi untuk mengkonsultasikan Oke. apakah anaknya punya penyakit asma ataukah varian yang lain ataukah Mm-mm. kombinasi, terus kemudian apa yang harus dihindari. Dan Hmm. dokter saya biasanya pasien itu sudah lebih hafal daripada kita. Oh gitu Lebih hafal dok. alergennya apa. Dok, saya Oh. kalau kena debu itu bersin-bersin. Dok, saya kalau kena bau
yang menyengat itu nggak enak. Atau Oh. saya kalau kena parfum ini nggak enak. Atau Oke, bau oke. masakan ini muncul tuh batuk, berdahak seperti itu. Bisa Berarti apal harus ya. Jadi dihindari ya, Dok, alergennya yang dihindari setiap orang pasti sudah tahu sendiri-sendiri gitu. Dan itu diminta untuk dicatat. Ya, kita minta untuk catat, hindari. Atau ada yang alergi obat. Ya, alergi obat misalkan obatnya misalkan golongan obat nyeri, ya, obat nyeri, antalgin ataukah golongan yang lain obat nyeri itu bisa juga menyebabkan saluran napasnya menyempit dan itu muncul gejala asmanya seperti itu, ya. Wah, Ya, banyak banget ya, menarik Dok, ya. ya, Ya gitu. menarik banget nih tentang asma ya, Dok, ya. Banyak juga yang baru tahu nih ya, ternyata Ya. asma itu emang tidak bisa sembuh tapi Ya, bisanya bisa terkontrol terkontrol, ya, Dok, ya. ya. Oke, oke. Jadi pertanyaan satu lagi, bisa enggak dok saya itu bebas obat? Nah itu, Dok, Sering, ya. ya, Oh. bebas obat, bisa. Bisa. Oh, Satu tadi saya sebutkan, dua non farmakologis dan farmakologis. Pertanyaan adalah bisa enggak tanpa menggunakan farmakologis? Bisa. Oh. Ya, bisa pada pasien yang sudah bisa benar-benar mengontrol ya alergennya apa, ya. Terus kemudian aktivitasnya sudah terjaga, ya. Kemudian asap rokok dihindari, itu bisa benar-benar terkontrol. Asmanya benar-benar terkontrol tanpa obat-obatan. Dan obatan sifatnya ini step up, step down. Step up itu kalau dia memberat sama dokter dinaikkan tuh dosisnya. Dinaikkan. Sampai saya bilang tadi yang kelompok yang berat severe sampai menggunakan imunoterapi atau biologic terapi gitu. Sementara pada kelompok yang sampai ringan, obatnya kadang kalau perlu saja. Kalau ada gejala pakai, kalau tidak ada gejala ya sudah disimpan. Kalau sudah benar-benar terkontrol ya sudah bisa lepas obatnya. Oke, Tetap oke. berkonsultasi. Ya 1 sampai 3 bulan dievaluasi, kalau baik ya bisa jadi bisa lepas. Saya pernah punya pasien yang sampai 5 tahun itu tidak pakai obat. Tidak pakai obat. Alhamdulillah 5 tahun tidak pakai obat. Suatu saat kambuh karena ya ada yang merokok ternyata. Itu tempatnya merokok. Nah, terus kemudian exacerbasi datang ke rumah sakit. Seperti itu. Oke, Ada oke. faktor yang tidak bisa dikontrol sama dia. Gitu, ya. Jadinya itu ya, Dok, ya. Jadi kalau misalnya ada pasien asma, jadi segera ya, Dok, ya, ke Ya. Vaskes Kesehatan ya, Vaskes Dok, Kesehatan, ya. Oh. Wah, terima kasih banyak Ya, sih, Dok, atas sama-sama. ilmunya. Banyak Ye. banget insight-insight baru mungkin buat sobat-sobat UNER TV ya, Dok, ya. Nggih. Terima kasih banyak, Dokter, Sama-sama, sudah meluangkan nggih. waktunya ke sini. Sama-sama. Ya, Dok, ya. Semoga Semoga bermanfaat, ilmunya nggih. menjadi amal jariah Amin dokter ya sendiri. rabbal alamin. Amin, amin. Ya, Terima begitu kasih. teman-teman dari Sobat TV. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Disiplinkan diri ke primary medicine